Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini istimewa banget Pak Hafil. Kita berada di Padalarang, kota di mana ada owner kita, Mutip. Dan bersama Mutip juga ada jagoan-jagoan dari Santri. Ada Pak Peria sebagai sutradara, ada Ibu Tuti sebagai eksekutif produser. Ada juga Bapak Thohir yang terhormat, sebagai produser, dan Pak Camek sebagai line producer. tapi gue nggak suka sih bro sebenarnya. Apa sih? Gue rada cemburu gitu. Kenapa Bang Hafil? Karena bapak-bapak yang terhormat ini pakai bajunya baju putih bro. Dan kita pakai baju pink berdua. Iya. Kenapa kita nggak dikasih baju putih? Bu, kenapa bu? Alasannya apa sih bu? Ini diskriminatif. Tadi belum minta. Kita tuh orangnya nggak bisa minta bu. Kalau pink itu menandakan perempuan. Iya. Kan kalau malam jadi perempuan. Hello. Jangan bongkar dong. Nanti habis ini langsung ganti ya. Dan kita spesial lagi bro, kita lagi ada di Motif Store. Ini apa tadi kata ibu bilang tadi? Motif Store Mitra Padalarang. Mitra Padalarang. Jadi ini alamatnya nanti kita bukuin di bawah, Instagramnya kita bukuin di bawah. Bentar lagi mau lebaran nih bro. Kenapa emang? Belanja. Oh iya dong, karena lebaran itu kan harus pakai baju-baju muslim. Dan motif banyak banget Ya. Model-model baju muslim. Nah, BTW kita lagi ngapain sih ada Kita lagi ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diperkenalkan sama Gue tadi. Ya. Kita akan membahas satu karya anak bangsa berkolaborasi antara satu dan lainnya yang dilatar belakangi oleh moral. Jangan Kenapa bisa moral berarti? Karena kita akan ngebahas satu film yang berjudul Santri yang akan rilis insya Allah secepatnya dan di tahun ini ya bro ya. Ya ibu ya bapak. Betul. Dan Insyaallah. film itu bagaimana bisa terjadi dan bagaimana ceritanya langsung aja kita tanyakan langsung. Oke, mungkin yang pertama itu tentang filosofi santri itu sendiri. Lu udah tahu belum filosofi santri? Karena tulisannya kan SANTREE. Lu udah tahu belum? Pohon matahari. Pohon matahari. Kita langsung tanya aja ke pemilik santri. Ya, gimana sih bang awal mula terjadi judul Santri itu? Kalau kenapa dinamakan santri? Kita lihat dari sisi agama itu. Santri itu, matahari dan pohon itu kan makhluk Allah. Manfaatnya ada, dia ikhlas senantiasa mencari sisi alam. Begitu juga pohon. Pohon itu istilahnya dia tidak akan pernah, apabila disakiti dia akan pernah melawan. Tetapi dia mempunyai dia nafas bagi kehidupan. Nah, ini kita lihat dari sini. Tapi ini mengenai santri itu kan kita kembali ada dalam surat ya, bukan dalam surat ya An-Naba ayat ke-13 itu kujadikan berita yang amat cerah selamat hari. Jadi dalam banget ya. Asli. Iya. Sampai Agus nggak paham sih sebenarnya bang. Makanya saya tidak diterima di kerja di sini. Berarti itu udah terjawab bro sebenarnya. Filosofi kenapa judul itu tulisannya SUNTREE, Bukan santri ya. bukan santri pada umumnya ya. Gitu. Nah, kita lanjutin ya. Oke, silakan abang. Dari sisi itu dan segala macamnya, kita kembali lagi ke dalam konsep ini. Santri itu ini kan menjadi tafsiran bagi kita. Apa itu santri? Segala macam. Itulah filosofi soal melindungi dan membina. Nah, karena makhluk hidup kita ini kan penerima manfaat dari matahari, sinar matahari, dari pohon itu juga melambangkan suatu ilmu yang harus kita Sebarkan. cari, ya kan, dan segala macamnya.
ibaratnya seperti seorang ibu ini menanamkan sesuatu ketakwaan ya kepada dirinya, dan dia akan memberikan kepada anaknya, ayo takwa. Nah itulah itu. Karena ada dalam mungkin pepatah, buah tidak akan jatuh Jauh dari pohon. tidak akan jatuh Buah jauh tidak dari jauh. pohonnya. Nah disinilah sisi pentingnya suatu ilmu, ketakwaannya, bagaimana seorang ibu itu memberikan motivasi kepada anaknya dengan moralitas tinggi, ya kan? Ini yang memberikan menjadi suatu bentuk konsep kita dalam kehidupan hidup. Oke, cukup terjawab bro, dan cukup menginspirasi ya. Gue baru mendengar aja kayak, oh sebegitu pentingnya ini. Kalau gue menganalogikan matahari itu seperti sosok ibu yang diceritakan Bang Ferry. Bagaimana cara ibu mendidik anaknya untuk bisa bermanfaat dan terutama bertakwa kepada Sang Pencipta dan yang melahirkan. Dan sekarang pertanyaan kedua bro, apa tuh? Kepada makhluk Tuhan yang paling cantik di antara kita semua. Ini kayak ada musiknya nanti. Ada, gampang. Ya. Ibu, Iya. mohon izin Hafil mau bertanya, apa sih awal mula yang menjadi trigger ibu untuk bisa terlibat di film Santri ini? Triggernya pada awalnya ya ini ya, emang kan saya ditawarin emang untuk konten promosi, awalnya belum ke film. Tapi ketika melihat naskah filmnya, kemudian kita juga punya kesepakatan-kesepakatan apa yang emang boleh dan tidak dilakukan, karena juga berkaitan juga ya dengan visi misi perusahaan kami, yaitu mengedepankan syariat Islam. Akhirnya ketika itu dipenuhi gitu ya, dan justru itu memiliki value yang luar biasa, akhirnya saya memutuskan oke lah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah lahan dakwah Masya Allah. gitu. Keren sih, kita elegan loh. Iya beda bro. Nah, pertanyaan ketiga untuk Bapak Produser, Pak Thohir, dan Pak Camek sendiri. Berbicara tentang religi, drama religi kan di Indonesia sendiri kan cukup banyak. Pertanyaannya, seberapa yakin sih dengan film Santri ini sendiri? Untuk bisa diterima Untuk bisa sama diterima sama masyarakat penonton Indonesia gitu. Mungkin dari Pak Thohir. Ya. Sebetulnya nyambung dari cerita ibu ya, bahwa penawaran promosi ya bu ya, bahwa ketika berbicara promosi itu kan promosi itu bisa menjadi ladang uang. Itu yang saya terapkan di sini, bahwa ajang promosi itu bisa menjadi barometer untuk berbisnis sih gitu. Nah dari situ kebetulan karena di sini bertemakan konsep religi, ya saya sodorkan konsep-konsep religi juga untuk naskahnya, jadi disesuaikan. Dan kalau pertanyaan bahwa berkenaan dengan konsep religi kayak gimana sih, kita jangan berpikir booming atau enggak. Intinya bahwa kayak gini, bahwa kita udah menjalankan tausiah dengan film, dengan visual, supaya satu hal kita berdakwah itu kan berbagai macam. Dengan konsep ini, Bismillah, dengan niat baik kita insya Allah ini akan menjadi sesuatu. Dan satu hal lagi, film religi bicara nih. Iya, Nah, betul. Sekarang momennya, kalau bagi saya sih momen nih, bahwa ketika orang lain bertemakan horor apalah inilah ya gitu, kita jederin aja ke religi. Bismillah. Berarti optimis ya Pak ya? Optimis dong, karena konsep kita juga dengan promosi juga akan beda gitu. Intinya Ini trailernya sama teasernya udah tayang kan Pak ya? udah. Jadi bisa disaksikan di YouTube. Di Teras Kreasi Nusantara ya? Kreasi, ya. Sesama YouTube-nya Santri Official kalau nggak Iya, salah. Oke, Pak Camek, ya kabarin. Terus. Pak Camek, kenapa sih Om di banyaknya wilayah di Indonesia ini, terus banyaknya pesantren-pesantren lainnya gitu kan, karena temanya religi, kenapa pilihan syutingnya itu kebanyakan di Banyumas? Yang pertama bahwa settingan itu sudah kita acak-acak nih, di wilayah-wilayah running itu sampai 2-3 bulan. Nah,
Kemudian dari beberapa tempat yang kita kunjungi, kita hunting sampai berulang-ulang, ternyata destinasinya tidak cukup memenuhi konsep cerita. Nah, kebetulan ada sebuah tempat di situ merupakan situs, dan situs religinya kuat dan juga merupakan tertua se-Asia. Apa nama situsnya? Situs Masjid Saka Tunggal. Berarti pengetahuan barunya bro. Kita aja nggak tahu kan? Itu di situ sampai dengan saat ini kekuatan pola kehidupan religinya, adat istiadat religinya pun masih terjaga, sampai istilahnya kesehariannya pun berbeda dengan kehidupan kita. Nah, itu merupakan salah satu choice pada dasarnya bahwa ini akan memperkaya view, kemudian penguatan konsep dari religi tersebut. Nah, kemudian bukan tidak ada tempat lain yang lebih bagus, tapi diantara yang bagus-bagus itu menurut kami itu yang paling pas. Tapi menarik juga bro. Menariknya gini, karena jarang kita ngelihat film itu background settingnya itu ada di daerah Banyumas gitu kan. Ini juga semoga dengan ada film Santri ini, dan ketika tayang nanti mengangkat pariwisata, adat istiadat, UMKM dan produk-produk kreatif lokal ya bro ya. Karena dengan ada film ini akhirnya terekspos gitu. Mungkin terakhir dari gue ya, pada teman-teman yang ada di sini, sahabat-sahabat Teman-teman kayak satu sekolah pak. buat para abang-abang dan kakak-kakak yang ada di sini, mungkin harapan yang untuk film Santri sendiri, dan bisa sedikit ajakan kepada para penonton nantinya kenapa harus nonton film Santri ya. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari yang paling cantik. Ya, harapan saya semua yang menonton tayangan ini jangan lupa untuk menonton film Santri di bioskop kesayangan di kota Anda dan dapatkan inspirasi-inspirasi terbaik. Kayaknya cukup bro. Yang lain nggak perlu. Kasih. Udah mewakili kali pak. Karena emang perempuan itu mengalahkan segala-galanya. Oke, terima kasih buat Ibu. Sama-sama Bang Hafid, Bapak Camek, Bapak Agus, dan kita sudah dijamu di Motivcore ini. Luar biasa, terima kasih buat Motivcore and team semua ya. Jangan lupa juga untuk follow ya untuk Instagram Santri sendiri, Instagramnya Motivcore ya Bu. betul. Sama PKN juga ada kan, Inkranova juga, apalagi tuh. Udah kayaknya itu ya. Jangan lupa follow Instagram Pak Jokowi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.